idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa' bihi. La takhtub, janganlah engkau marah. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memberi makan iftar puasa bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan beridul fitrilah karena melihat hilal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seumat beragama, berbangsa dan bertanah air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Per detik ini patutnya kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita rasakan. Itu adalah merupakan nikmat yang benar-benar Allah berikan kepada kita, yang Allah turunkan kepada hambanya. Dan Allah tidak pernah pilih kasih memberikan nikmat kepada hambanya. Kita butuh apa, kita minta apa, pasti Allah kasih. Yang mana syaratnya adalah itu masih dalam koridor agama Islam. Salawat dan salam adalah kita tetap limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sebangsa setanah air, umat beragama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Per hari ini kita mengingat bahwa momentum bulan Ramadan itu setiap tahun pasti kita rasakan. Momentum bulan Ramadan menjadikan bulan yang sakral. Nah, di sini yang menjadi permasalahan, yang menjadi problematika kita bersama adalah adanya bulan suci Ramadan setiap tahun itu membuat kita semakin optimis untuk meraih kemenangan atau mengalami degradasi, kemunduran. Maka ini menjadi pertanyaan yang penting. Introspeksi diri, evaluasi diri. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan tahun lalu itu apakah sudah maksimal atau belum? Maka ketika belum maksimal, kita maksimalkan untuk sekarang. Apalagi bulan Ramadan ini kita tahu sudah ke 1445 Hijriah. Artinya kalau dalam segi umur itu sudah sangat tua. Maka kita tingkatkan kembali, kita up kembali kualitas ibadah kita, kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seumat berbangsa, satu tanah air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Datangnya bulan Ramadan tahun ini terjadi perbedaan antara pemerintah, kemudian dengan organisasi Muhammadiyah dan organisasi Nahdlatul Ulama. Pemerintah setiap tahun ke tahun selalu sama dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah pastinya setiap tahun terjadi perbedaan, baik di antara Ramadan ataupun di Syawalnya. Adanya perbedaan ini bukan menjadikan kita semakin mundur, tidak menjadikan kita perpecahan, apalagi sampai perselisihan. Karena adanya perbedaan ini menjadi sebuah toleransi bahwa di Indonesia itu agama Islam tetap satu, melainkan keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh setiap umat memiliki koridor masing-masing, memiliki kapasitas yang mana itu masih sesuai dengan syariat agama Islam. Ini menjadikan kita bahwa semakin semangatnya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi." Di hadis riwayat Bukhari, hadis yang sahih. Man shoma, barang siapa yang shoma itu berpuasa, puasa Ramadan. Ramadanan imanan, puasa Ramadan karena keimanan. Benar-benar karena keimanan, bukan karena terpengaruh orang lain, bukan karena FOMO ya, bahasa
gaulnya kita sekarang, dan bukan karena ikut-ikutan orang lain. Wahtisaban, dan ini mengharap pahala Allah. Jadi kita berpuasa di bulan suci Ramadan karena keimanan yang pertama, kemudian yang kedua adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhtisab. Ghufirallahu, maka Allah akan mengampuni. Itu salah satu timbal balik. Jadi kita berusaha berpuasa Ramadan dengan keimanan kita. Kita berpuasa bulan Ramadan dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan timbal baliknya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apa itu? Ghufirallahu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebagai umat muslim ma taqaddama min danbih, yang sudah berlalu. Artinya ini sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita, setiap umat hamba yang senantiasa ittiba, taat kepada Rasulnya. Kita sami'na wa ata'na, mendengarkan, menjalankan atas segala perintah dan segala larangan yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan perantaranya, kemudian diturunkan kepada kita sebagai umat Islam. Maka saudaraku, seumat sebangsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan jangan hanya dijadikan sebagai momentum yang rutinitas setiap tahun, melainkan kita harus ada progres yang selalu on the track, selalu tepat sasaran, prosesnya juga sesuai. Tahun lalu kita punya program yang belum terlaksana. Tahun lalu kita punya program untuk meningkatkan kualitas ibadah, meningkatkan kualitas baca Quran, meningkatkan tahfidnya, tasmi'nya atau tahsinnya. Tapi belum sesuai. Yang awalnya target kita adalah minimal khatam 30 juz, tapi belum terlaksana. Maka kita punya PR untuk melaksanakannya di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Kita yang masih diberikan kesempatan, kesehatan, keselamatan, itu merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah turunkan kepada kita untuk hamba-hambanya yang beruntung. Jadi nggak semua orang mendapatkan hak yang lebih seperti kita. Tapi kadangkala kita yang sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu semakin lupa dengan hal-hal yang akhirat. Kita terlalai dengan duniawi. Maka di sini kita mengingatkan, remember, zikrullah, ingatlah kepada Allah bahwa Allah itu yang akan membantu kita. Kalau dalam sebuah ayat dikatakan intan surullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Ketika kita menolong agama Allah, ya Allah akan menolong kita. Apa agama yang Allah ridhoi? Agama ada banyak memang. Di dunia agama ada banyak, apalagi di Indonesia sendiri. Tapi yang Allah ridhoi merupakan agama yang turun langsung melalui Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman dan Nabi penyempurna kitab-kitab yang lainnya. Maka ini menjadi PR penting kita untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi planning dan menjadi target kita di bulan suci Ramadan ini. Saudaraku, seumat sebangsa tanah air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya sebatas manusia seperti biasa, saya mengingatkan kembali untuk kita semua bahwa bulan Ramadan kita jadikan momentum yang luar biasa untuk meningkatkan kualitas ibadah, ketakwaan, kemuliaan, dan kita gak hanya kita dalam beribadah ditingkatkan, tapi kita juga muamalah duniawinya kita tingkatkan juga. Karena apa? Karena ketika dua aspek ini saling berkolerasi, terkoneksi, itu insya Allah fil jannah, jannah waiting for you. Kita akan menantikan surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya mohon dimaafkan, ada salahnya datangnya dari saya secara pribadi dan syaitan, dan ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila fisabilil haq nun wal qalam ya mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.